illa billah amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih mengizinkan kita untuk menikmati segala bentuk anugerahnya. Oksigen yang kita hirup tanpa Allah minta bayarannya. Air yang kita minum tak pernah Allah minta gantinya, melainkan Allah hanya memerintahkan kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan untuk teladan umat sepanjang zaman, seorang tokoh proklamator yang tak pernah koruptor. Dialah seorang tokoh proklamasi yang tak pernah korupsi, selalu menebar kasih tanpa pernah memandang kasih, selalu menebar sayang tanpa pernah memandang sayang, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz-ustazah yang kami hormati, adik-adik dan teman-teman yang senantiasa dirahmati, seorang Panglima Besar Jenderal Sudirman, tokoh reformasi ternama Indonesia, pernah berkata, "Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, akan tetap menuntut bela negara. Siapapun lawan kan ku hadapi." Ungkapan tersebut menggambarkan jiwa patriot, mencintai tanah air yang sudah mendarah daging, yaitu paham yang menggelora di dalam jiwa, terpatri dalam sanubari anak bangsa yang siap mengorbankan waktu, harta, tenaga, bahkan jiwa raga demi tanah air tercinta. Jiwa patriot yang diwarisi oleh Jenderal Sudirman tersebut diabadikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Alhasil, saya, saudara, dan kita semua wajib berjiwa patriot, berpaham patriotisme, dan melakukan patriotisasi tanpa henti. Mengingat begitu pentingnya meningkatkan semangat patriotisme bangsa, maka pada kesempatan yang penuh berkah ini, perkenankan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul "Pentingnya Generasi Unggul dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Patriotisme", dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini wa liwanziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quraisy At-Taubah ayat 122. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsirnya Al-Wadhi Juz 2 halaman 30 menjelaskan, ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci.
Karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang senjata dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan adil. Bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air, sebagian dari iman. Serta mempertahankan tanah air adalah kewajiban suci yang menjadi fondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Hadirin yang berbahagia, ayat ini memberi pandangan kepada kita bahwa yang dibutuhkan dalam patriotisme atau bela negara tidak hanya berkaitan dengan peperangan senjata. Karena pertahanan wilayah didapatkan dengan hadirnya orang-orang baik di negara ini. Mereka yang merealisasikan kecintaannya pada agama dan tanah air dengan melakukan hal-hal positif yang mampu membawa negara ini menjadi negara yang maju. Maka hadirin, ada 4 hal yang harus kita siapkan untuk membangun sikap patriotisme di zaman milenial saat ini. Yang pertama, membina spiritualitas umat. Umat yang mempunyai spiritualitas baik tidak akan pernah membiarkan dirinya terkontaminasi oleh hal-hal keburukan seperti narkoba, pergaulan bebas, serta tindakan anarkis dan tak bermoral yang mengganggu stabilitas sosial. Di sisi lain, spiritualitas memberi kekuatan kepada seseorang sehingga ia akan tunduk, patuh, dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu bersikap baik sangka terhadap sesuatu yang dialaminya. Yang kedua, memotivasi diri agar tidak berhenti untuk mencari ilmu. Tidak ada manusia yang tinggi derajatnya dan mampu mengubah dunia tanpa dibekali dengan ilmu. Demikian pula, tidak ada pemimpin hebat yang tidak dipondasi dengan ilmu. Tidak mengherankan jika wahyu yang diterima pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk berilmu. Iqra, bacalah. Membaca berarti meluaskan cakrawala, meluaskan pengetahuan, serta meluaskan hati dan pikiran untuk mengenal Tuhan melalui keagungan-keagungannya. Yang ketiga, membangun fondasi moral yang benar-benar handal atau akhlak yang benar-benar kuat. Karena menurut Muhammad Ali Al-Huri di dalam bukunya yang berjudul Islam Kafah mengatakan, jika moral atau akhlak telah hancur di masyarakat, tidak mungkin kita akan mempertahankan kehidupan. Yang keempat, membekali diri dengan keterampilan dan keahlian. Modernisasi menjadi tantangan yang tidak terelakkan. Para masyarakat Indonesia harus berani berkompetisi dengan bangsa lain agar tidak tertinggal. Oleh karena itu, selain membekali diri dengan spiritualitas, ilmu, dan juga akhlak, mereka juga harus membekali diri dengan keahlian atau life skills. Untuk itu hadirin, mari sama-sama kita sebagai generasi muda yang akan memegang tonggak estafet kemajuan bangsa selanjutnya tetap menjaga nilai-nilai patriotisme sebagaimana juga patriotisme Jenderal Sudirman yang pantang mundur sebelum perang, tetap berani, tidak takut mati walau darah menetes sampai ke bumi. Demi membela Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita kobarkan semangat patriotisme di dalam dada, saling bersinergi, tidak mencaci maki. Lebih baik berkolaborasi. Sang saka merah putih gagah berkibar, tanpa indah melambai-lambai. Semangat patriotisme harus berkobar agar Indonesia makmur tercapai. Ayo bangsa Indonesia, revolusimu belum selesai. Merah putih berkibar begitu gagah, cerminan akan masa yang perkasa. Ku berbakti dengan penuh rasa bangga, Indonesia ku bersatu sepanjang masa. Kepada sang merah putih, hormatlah. Dari uraian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa patriotisme merupakan sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban
atas dasar kecintaan pada tanah air.